Halo Leo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Sidra 7 Tarot. Kali ini saya akan membacakan prediksi tentang yang akan terungkap ya dalam waktu dekat ini. Apa sih? Ayo kita kepoin. Namun ini adalah general reading, jadi bisa resonate, bisa aja enggak sama sekali. Tolong disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang kalian rasakan dan kalian alami ya. Kalian bisa personal reading ya, dan itu berbiaya. Silakan kontak saya di nomor WhatsApp yang saya tampilkan di video ini ya, di atas video atau di bawah video ini ya. Itu berbiaya. Jadi persyaratannya itu foto, nama, agama, usia, pekerjaan, tempat tinggal, dan bukti transfer itu ya. Jangan jadi supaya kalian nggak bingung, saya langsung kasih apa ya, keterangannya, persyaratannya ya. Jika bagi kalian resonate, kalian merasa perlu untuk konsultasi ya silahkan, saya mempersilahkan Anda. Oke, ini tidak terpaku ya pada gender ya, bisa laki-laki bisa perempuan yang mengalami hal ini ya. Jadi tolong bijaksana dalam menyikapi ya, karena ini energi umum. Yang akan terungkap pada kamu guys. Kita shuffle kayak gini aja ya, kartunya ketebalan, ini nggak bisa ngocok kayak gitu, nanti dia berantakan, jatuh semua. Yang mau konsultasi tentang masalah cinta, karir, keuangan, atau ilmu-ilmu magic ya, pengaruh-pengaruh magic, silahkan. Jadi kita membaca aja kok ya. Jika kalian ingin membutuhkan pengobatan ya dari ilmu-ilmu magic tersebut juga pun akan saya usahakan. Jika kalian merasa malas ya, saya udah kena ulang-ulang ya, berulang kali, mungkin karena saya banyak membantu ya, jadi saya kena magic terus. Tapi alhamdulillah karena niat baik ya, kita dilindungi, insya Allah kita selalu dalam lindungan Allah. Tapi memang yang saya rasakan itu, saya bingung, sering lupa, terus saya nggak ada gairah untuk kerja, malas banget, pikiran buntu, pokoknya sejenis itulah ya. Badan terasa berat untuk melakukan satu aktivitas, pokoknya nggak ada gairah lah ya. Untuk melakukan apapun. Jadi kita ngelakuin aja tapi tanpa berpikir gitu. Pikiran kita buntu kalau kita kena magic. Ada magic cinta, ada magic yang gimana gitu ya. Tapi itu kebanyakan efek dari karena mungkin saya terlalu banyak membantu orang ya. Tapi yang namanya kita membantu ya pasti itu kan hal baik ya. Pasti Allah akan melindungi kita. Oke. Di sini ada express your love, ada page of sword, ada 10 of wands, ada world waiting for. Jadi yang akan terungkap dalam waktu dekat ini yaitu go ahead and make the romantic gesture. Wow. Seseorang akan mengungkapkan, ini ada lebih kuatnya ke cinta ya. Tapi saya akan bacakan nanti tentang karir dan keuangan juga. Express your love ya, dia akan mengungkapkan yang sebenarnya, sejujur-jujurnya kepada kamu tentang isi hati dia, dan kalian akan mungkin semakin mesra ini ya. Jadi bukan hanya kamu aja yang ngerasa demikian, tapi dia pun demikian gitu. Jadi balance ini ya. Ini adalah yang akan terungkap lagi di sini di page of swords. Page of sword adalah sesuatu yang kayak langkah baru gitu, awal yang baru ya. Kalian melepas segala keraguan gitu berdua. Cie. Dan kalian sepertinya terlepas dari segala beban gitu.
Saya melihat di sini energi Leo ini banyak beban. Lucu ya. Saya ngerasa lucu karena memang dia tuh kayak beban dia tuh di mana dia bawa-bawanya ke cinta, ke hubungan dia. Itu yang saya rasa lucu. Tapi memang ya kalau orang lagi penuh beban, mereka tuh nggak bisa fokus ke percintaan, otomatis ya. Berpengaruh juga sih. Tapi kehadiran dia di hidup kamu membuat kamu tuh teringankan. Ya beban-beban kamu tuh kayak teringankan gitu. Mungkin dia sering membantu kamu atau apa ya, motivasi yang diberikan kepada kamu tuh membangkitkan gairah hidup kamu sehingga kamu bersemangat dan kamu punya pikiran baru ya, yang membuat kamu tuh kayak, oh iya ya, kenapa ya saya sangat merasa beban padahal kan selalu ada jalan keluar, ngapain saya stagnan gitu. Jadi ada yang kamu nggak bisa mikir, dia tuh bisa gitu ya, dan kalian tuh mesra banget ya karena dia menyampaikan dengan cara yang sangat masuk gitu di pikiran kamu, enteng gitu, masuk mengotak-atik, mengobrak-abrik atau ya mencuci pikiran kamu yang tadinya toksik banget, mandek banget, buntu banget tuh kayak ketika dia berada di sisi kamu tuh kayak energi positifnya dia tuh mampu mencuci otak kamu gitu ya, membersihkan otak kamu ya, karena dia menyampaikannya juga mengikuti, sepertinya orang yang kamu dealing ini adalah orang yang punya jiwa spiritual tinggi sehingga dia tuh punya insting tinggi dan dia bisa membaca karakter kamu, apa yang mungkin kamu nggak nyaman, dia bisa pending ya, apa yang dia tahu kapan dia harus bicara gitu tentang penyampaian dia, tentang nasihat dia, tentang motivasi dia tahu. Makin lama dia makin tahu gitu. Jadi kamu nerimanya juga enteng gitu, cepat masuk di otak kamu sehingga kamu ngerasa semakin kita mesra semakin terkurangi beban kita gitu, beban dia maupun beban kamu. Tapi ini lebih ke kamu ya, karena kamu tuh kayak kemarin energi kamu tuh kayak buntu banget ya. Kalau dia kan punya jiwa spiritual tinggi ya, punya insting yang bagus ya, sehingga yang tajam, sehingga dia mampu mengerti, mampu keluar dari situasi stagnannya gitu. Jadi dia punya wawasan yang sangat luas yang bisa membuka segala pintu-pintu yang apa ya, memblok dia untuk maju. Tapi kamu enggak ya, sehingga kamu membutuhkan dia gitu. Nah tadinya yang kamu buntu, ketika kamu mulai dekat dengan dia, di sini kayak tersalur energi positifnya sehingga kayak magnetik dia gitu ya, terlalu tinggi ya. Jadi dia kayak menyedot kamu keluar dari energi negatif kamu, sehingga di sini semakin kamu dekat dengan dia, mesra dengan dia, harmonis dengan dia ya, itu beban kamu tuh semakin terkurangi gitu. Kayak kamu bisa melepaskan segala beban itu ketika kamu bersama dia, dan tanpa dia kamu merasa beban lagi gitu ya. Ada word waiting for ya, divine timing is at work in your love life. Nah ini tuh sudah waktu ilahi ya, jadi semesta sudah apa ya, dalam waktu dekat ya, yang akan terungkap adalah semesta akan menyediakan momen paling indah yang kamu tunggu-tunggu selama ini, yang memang kamu ya selama ini kamu pikir udah deh, udah putus asa, udah deh nggak mungkin gitu, apapun ya. Karena ini divine timing ya, ini tentang hal positif. Jadi ini berkaitan dengan kerezekian, keuangan, pekerjaan, karir kamu ya, usaha kamu, itu semua tuh divine timing berlaku gitu. Jadi energi dia yang positif itu membantu kamu untuk keluar dari beban berat hidup kamu, sehingga kamu masuk ke fase kehidupan yang ringan, enteng. Kayak jika ini tentang karir ya, dia mampu mengeluarkan kamu dari situasi stagnan kamu melalui kata-katanya, nasihatnya, motivasinya ya. Tentunya ini tidak kamu dapatkan begitu aja. Karena apa? Jika dia memiliki spiritual tinggi, dia orang yang punya iman dan takwa tinggi, punya prinsip hidup keagamaan yang
kuat, maka dia sering pastinya memotivasi kamu dengan religius faktor, ya, nasihat-nasihat bijak, nasihat-nasihat keagamaan, sehingga di sini kamu pun mengikuti gitu, mendekatkan diri kepada ilahi dan meminta yang sama seperti ya mungkin selama ini kamu hanya mikir aja nanti, tapi kali ini kamu udah langsung lakukan gitu, ibadah, sedekah, pokoknya hal apa aja gitu yang mendekatkan diri kamu dengan ilahi dan mempercepat pengabulan, terijabahnya doa kamu itu, kamu lakukan syarat-syaratnya karena kamu belajar dari dia, cara-cara dia gitu. Dia gimana dia bisa mudah padahal dia punya beban berat juga, tapi kok dia bisa enjoy aja, dia bisa terbantu banget sama ilahi ya, karena dia punya cara hidup yang sesuai dengan nilai-nilai agama, dan di situ kamu mulai mengikuti ya. Jadi kalian mengekspresikan cinta kalian tuh melalui meningkatkan tingkat spiritual kalian gitu. Kalian masing-masing mendekatkan diri kepada ilahi untuk menguatkan hubungan ini, untuk meminta restu dari ilahi langsung ya. Jadi hubungan kalian insya Allah akan direstui oleh ilahi langsung. Jadi apapun yang menjadi beban dalam hidup kalian, untuk yang selama ini menjadi penghalang dalam hubungan kalian itu akan ditebas habis oleh ilahi Rabbi ini ya, insya Allah ya. Kita ini jadikan doa ya. Saya nggak bisa menebak ketentuan ilahi, hanya saya menggambarkan aja. Semoga yang saya ucapkan ini menjadi doa untuk kalian ya. Jika kalian melakukan hal yang seperti yang saya bilang tadi, saya ucapkan tadi, maka itu sudah pasti ya, Tuhan itu maha mengabulkan sesuai dengan perbuatan kita ya. Jadi dengan dia kamu yang akan terungkap adalah kamu akan melepaskan beban atau dia akan membantu kamu keluar dari beban-beban hidup kamu ya. Itu ya yang akan terungkap, yaitu ketika dia mengungkapkan perasaan kejujurannya kepada kamu, ketulusan yang kemarin-kemarin membuat kamu bingung, kamu ragu, itu dia akan ungkapkan semua, dan di sini tuh kamu ngerasa happy banget ya. Kayak gimana ya, ngeplong gitu, yang kemarinnya kayak tersendat-sendat gitu ya karena kamu masih ragu ya. Walaupun dia udah begitu jujurnya sama kamu, kayak kamu masih merasa dia bohong gitu, karena kamu punya trauma mendalam di masa lalu yang membuat kamu tuh kayak memblok penerimaan jiwa kamu terhadap ketulusan dia. Tapi ketika kamu melihat semakin kesini ya, hubungan kalian semakin lama, kamu melihat dia itu kayak semakin hari semakin beban kamu tuh semakin terkurangi berkat dari bantuan dia atau nasihat-nasihat dia yang kamu ikuti, dan pendekatan kamu kepada ilahi itu kamu semakin dekat karena kamu dekat dengan dia gitu ya. Mungkin dulu kamu pernah pacaran, kamu pernah punya hubungan dengan seseorang di masa lalu, entah kamu ini udah duda atau kamu masih single tapi pernah pacaran ya. Mungkin orang di masa lalu pernah menasihati kamu, tapi kamu tuh nggak connect karena memang kalian nggak jodoh, nggak cocok gitu. Jadi nggak connect. Apapun yang orang masa lalu berikan masukan kepada kamu tuh nggak connect. Tapi karena kalian ini berjodoh ya, sehingga apapun yang diberikan kepada kamu, kata-katanya, nasihatnya, motivasinya itu tuh masuk banget ke kamu, enteng gitu ya. Sehingga ya apapun beban hidup yang kamu rasakan selama ini, kamu ngerasa berat, kamu ngerasa nggak ada jalan keluar, kamu hanya mandek aja, diam aja, ngikuti aja gitu. Kamu mau ngikut tapi kamu cuman nggak ada gerakan, kamu pasif, nggak ngalir. Orang ngalir itu kan berarti mengikuti sambil berusaha dan mengalir aja dengan situasi dan kondisi. Artinya pasrah tapi tetap berusaha gitu, bukan pasrah dan diam gitu. Tapi sejak ada dia ya, kehidupan kamu tuh berubah semuanya. Otak kamu tercerahkan. Dan kamu yang terutama adalah kamu lebih dekat dengan ilahi Rabbi, sang pemilik semesta ini gitu.
Ya, stay optimistic about your love life, positive thinking, and fight will bring you romance. Ya, kamu semakin dekat dan semakin dekat dengan ilahi Rabbi, dan pikiran kamu tuh kayak semakin positif. Ya, yang akan terungkap nanti itu adalah kedepannya kamu akan menjadi jiwa yang positif. Kamu memiliki energi yang sangat kuat, kepositifannya itu. Jadi kamu mulai tegas dalam melakukan segala hal dan dengan bijak. Ya, apapun masalah kamu tuh kamu cepat segera tuntaskan. Jadi kalau kamu terjebak dalam satu misalnya ini pekerjaan, kamu ngerasa terjebak dalam satu pekerjaan yang hasilnya tuh nggak, ya mengecewakan lah ya, kamu langsung ya udah deh, jangan mengharapkan itu. Kalau memang udah belum saatnya saya mendapatkan hasilnya, ya saya nggak bisa, saya harus mencari jalan lain lagi dong. Jadi kamu semakin cerdas di sini bertindak, itu berpikir dan segera bertindak gitu. Jadi yang kamu kemarin mandek aja, ya pasrah aja, pasrah tanpa berusaha, pasif. Sini kamu tegas dan segera bertindak gitu. Cepat keluar dari situasi yang memandekkan. Kamu banyak melakukan berpikir secara logika, ya kamu berpikir secara lengkap gitu, memakai hati, pikiran dan perasaan. Kamu gabungkan itu menjadi satu keputusan yang masuk akal, yang bijaksana untuk kamu mengambil tindakan gitu dengan cepat. Karena energi positif yang kamu dapatkan dari dia membuat kamu tuh semakin optimis menghadapi segala permasalahan dalam dunia ini dan kehidupan ini gitu. Ya. Jadi kalau soal keuangan, kamu akan mendapatkan kestabilan ya berkat dari pergerakan kamu yang cepat, tegas dan cerdas gitu. Cerdas, cepat dan tegas. Ya kamu langsung bertindak gitu. Kalau bukan cara A ya kamu pakai cara B. Kalau bukan di jalur A kamu dapat, berarti ada jalur B yang akan kamu dapatin penghasilan gitu. Dan saya melihat di sini ada kerjasama kamu yang baik dengan ya dalam hal pekerjaan ini ya. Kamu akan mendapatkan sebuah pekerjaan yang memang bisa kamu harapkan gitu, karena kamu bekerja sama dengan orang yang mungkin ini adalah sahabat kamu, atau dia bisa dijadikan orang kepercayaan kamu gitu. Atau kamu bekerja dengan orang yang satu sisi rezeki dengan kamu. Bisa jadi dia yang kamu bekerja sama dengan dia, atau dengan dia, energi positif dia membantu membantu kamu untuk bertemu dengan orang-orang yang sevibrasi dengan kalian dalam hal pekerjaan gitu, sehingga kamu pun termudahkan dalam mencapai karir dan usaha kamu ini sesuai dengan harapan-harapan kamu gitu. Ya. Di sini kamu semakin fokus dengan kayak kamu udah nggak mau lagi fokus tentang keduniaan, kamu lebih fokus dengan spiritual gitu ya. Kamu lebih mendekatkan diri dengan ilahi ya, fokus dengan kehidupan yang ya mungkin fokus dengan bekal kamu di hari kalau kalian ya beragama Islam ini ya, kalian tuh kayak sudah lebih banyak meningkatkan ibadah kalian agama Kristen pun demikian ya. Karena yang kalian pikirkan adalah bekal yang harus saya sediakan saat ini juga harus saya tangkap sebanyak-banyaknya untuk persiapan kehidupan di akhirat nanti gitu. Jadi dengan ini ya kayak ketika kalian mengejar dunia akan semakin lari, tetapi ketika kamu mengejar akhirat ya dunia akan mengejarmu. Apapun yang ada di dunia ini akan mengejarmu. Jika yang kamu pikirkan adalah tentang
lebih baik saya mendekatkan diri kepada ilahi supaya saya mendapatkan pasangan yang cocok, yang bisa abadi gitu ya, yang bisa mendampingi saya sampai akhir hayat, sampai kita bertemu nanti di akhir hayat, di kehidupan selanjutnya gitu, setelah kita meninggalkan dunia ini ya. Jika yang kamu pikirkan adalah sebuah pekerjaan, berarti sudah pasti berhubungan dengan keuangan. Jadi kamu kayak udah gak mau mikirin dunia lagi ya, walaupun kamu masih berada di dunia, tapi yang kamu cari adalah tidak bersifat duniawi lagi ya. Yang kamu cari adalah kayak lebih banyak bersyukur daripada mengeluh ya. Nah, dengan mendekatkan diri kepada ilahi dan tidak lagi memikirkan ketamakan duniawi, maka disitulah rezeki kamu mengalir sesuai pembawaan kamu di mata ilahi gitu ya. Jadi kamu udah gak mau berleha-leha lagi, kayak teriming-imingi dengan hal-hal yang bersifat duniawi ya. Jadi dunia itu kan fana, semakin kita kejar dia semakin lari. Tapi ketika kita memilih untuk lebih baik kita mengejar keimanan dan ketakwaan kita, maka apapun yang ada di dunia ini tentang kebahagiaan, kesuksesan itu tuh dia akan mengejar kita dengan sendirinya. Karena apa? Kita dekat dengan yang maha kaya, maha pemilik ya. Kan Allah kan maha kaya, Allah kan memiliki segalanya. Jadi kalau kita lebih dekat dengannya, ya kita dapatkan apa aja gitu. Jadi kamu meningkatkan kesyukuran kamu di sini. Yang akan terungkap adalah kamu kayak apa ya? Tiba-tiba tuh kamu kayak mendapat satu sentuhan dari ilahi ya, tentang yang membuat kamu sadar gitu bahwa selama ini tuh kamu telah dibohongi oleh keinginan duniawi kamu tadi ya. Dan energi dia sangat membantu kamu untuk keluar dari sifat keduniawian kamu ya. Dan saya melihat di sini ya, kamu ya sepertinya jika kamu punya niat untuk membangun usaha ya, dengan tingkah laku kamu yang semakin tahu gimana cara mendapatkan rezeki yang halal ya, dengan cara-cara kerja yang jujur. Nah, itu niat kamu yang kamu sudah bentuk itu aja tuh sudah dirahmati ya, sudah diberkahi. Tinggal kamu gitu, lakukan aja gitu. Yang penting kamu udah punya bekal tadi ya. Apa yang saya lakukan ini benar atau enggak, kamu udah kaji dulu, analisis dulu ya. Saya pakai modal sekian, ini dari hasil keringat saya gitu, enggak lagi menyusahkan orang lain misalnya gitu. Jadi rajin-rajinlah menabung ya, supaya kalaupun kamu minjam kredit untuk sebuah modal awal ya, kamu harus tepat waktu menjaganya, menjaga hutang-hutang itu supaya terbayar tepat pada jatuh temponya ya. Jangan membuat orang kesal. Otomatis kalau kamu berhubungan dengan pinjaman berarti kamu berhubungan dengan orang. Kalau kamu telat bayar berarti kamu akan konflik dengan orang, dan itu dosa ya. Lebih baik modal kita kecil tapi dari hasil keringat kita sendiri, dan kita nggak minjam sana sini yang akhirnya nanti kalau kita nggak konsisten dalam pembayarannya ya, pelunasannya, maka kita akan berkonflik dengan orang. Itu membuat dosa ya, menambah dosa gitu walaupun kecil. Tapi kalau kamu memperhatikan hal-hal kecil dalam hidup kamu yang harus kamu perbaiki dari sekarang, maka kedepannya kamu udah tahu ya, dan kamu akan lebih dipermudahkan oleh diri kamu sendiri, oleh cara hidup kamu sendiri,
oleh sikap-sikap kamu sendiri yang kamu perbaiki dari hal-hal kecil. Dan kerezekian kamu, apa yang akan terungkap, yaitu ya rezeki. Ada Queen of Pentacles. Jadi nantinya kamu akan mendapatkan rezeki yang membuat kamu bingung mau ngapain gitu. Padahal yang saya harapkan gak sebesar ini loh, tapi kok bisa ya sebanyak ini, lalu saya mau ngapain dengan ini gitu. Sebenarnya bukan nilainya yang banyak, tapi rasa syukur kamu yang terlalu besar membuat kamu tuh kayak heran aja gitu ya, kok saya bisa sih mendapatkan ini gitu. Padahal tadinya tuh susah banget loh untuk mendapatkan rezeki seperti ini, tuh susah banget. Yang memudahkan kita mendapatkan rezeki adalah rasa syukur kita sendiri. Dan cara kita bersyukur yaitu memperbaiki sifat-sifat kita, sikap-sikap kita, tindakan-tindakan kita terhadap sesama, terhadap apapun yang kita kerjakan. Nah disitulah yang penting kita menjaga gitu ya. Saya dapat rezeki, sebagian dari rezeki saya adalah hak orang-orang yang membutuhkan. Oke, taruh ya, kasih, berikan. Tapi saya memberikan, keluarga saya membutuhkan. Oke, buka, bagikan dulu gitu, bagi dua dulu. Oh saya juga membutuhkan, oke di saya dulu gitu. Jadi berbagilah dengan adil terhadap diri kamu sendiri. Pikirkan diri kamu dulu, kemudian pikirkan keluarga kamu, baru pikirkan orang di luar sana. Jadi yang kita dapat itu jalurnya tuh harus tepat. Kalau kita mau keluarin untuk menggunakannya, ya digunakan untuk diri kita sendiri atau digunakan untuk membantu orang lain, ya kita harus tahu dulu caranya, ya harus punya target dong. Jadi kita harus ngatur sedemikian rupa supaya tuh yang kita keluarin itu pas, tepat ya, dia habis pada waktu yang tepat. Pertama ya kita atur dulu ya, kira-kira yang saya dapat ini akan saya habiskan dalam waktu berapa lama ya, dia bisa memenuhi kebutuhan saya dalam waktu sebulan atau enggak gitu. Nah kalau untuk sedekah kamu nggak usah hitung-hitungan ya, jangan takut, tapi bukan berarti semuanya kamu kasih kan ya, jangan berdosa sama diri sendiri juga ya. Jadi misalnya ada 10 ya, kamu buka 1 untuk sedekah, ya kamu perhitungkan dulu ya, saya pastinya akan mungkin saya belum tentu mendapatkan lagi dalam waktu dekat gitu rezekinya. Yang saya dapatin ini saya usahakan supaya bisa saya bertahan dalam 1 bulan. Bulan depan misalnya kamu dapat gaji bulanan, ya kamu udah tahu lah ya, nggak usah saya ajarin. Cuma terkadang kita tuh salah menggunakan gitu. Jadi kadang kita terlalu fokus ke diri kita sendiri sehingga kita lupa keluarga kita, mungkin orang tua kita. Kalau kalian sudah berkeluarga ya, anak membutuhkan apa, kita pakai sendiri untuk kebutuhan kita sendiri. Nah ini salah ya. Misalnya kalau laki-laki kan biasanya ngerokok ya, kalau duduk sama teman-teman kan pasti boros. Nah kamu harus perhitungkan tentang itu. Terus misalnya perempuan, kalian mau beli skincare, vitamin ya, vitamin tubuh, vitamin kulit, anak kalian butuh susu. Nah perhitungan itu semua dulu gitu. Kalau bulan ini belum bisa ya udah bulan depan lagi gitu baru saya bisa beli gitu. Tapi kalau ini bisa oke, tapi saya harus penuhi dulu kebutuhan keluarga saya gitu, baru saya sendiri. Nah sedekah itu sudah pasti harus dikeluarin ya, tapi diminimalisir, jangan 50%, 20% atau 10% aja. Itu tuh sudah apa ya, udah dibaca, udah dilihat oleh ilahi. Jadi bukan nilainya tapi keikhlasannya dan kemampuan kamu gitu, sesuai dengan kemampuan kamu dan keikhlasan kamu gitu ya. Jadi jangan jadikan sedekah itu satu masalah gitu. Jadi maksud saya gini, jadi supaya nantinya kamu nggak bermasalah, kamu nggak apa ya, melibatkan sedekah itu dalam satu masalah di kehidupan kamu. Jika kamu mengalami satu masalah, dan sedekah itu tetap
nggak merugikan. Walaupun cuma 1.000 kamu keluarin, tetapi kalau kamu ingat ikhlas dan gak membebani kamu, sudah pasti akan berbuah 10.000 ya. Nilai agamanya, nilai spiritualnya, nilai keikhlasan kamu itu berlipat ganda balasannya. Tapi yang utama adalah keluarga kamu dulu ya. Jadi kalau kamu mau beli skincare, mau beli mobil, mau beli apa, coba lihat dulu kebutuhan anak-anak kamu. Mau beli motor, prediksikan dulu, targetkan dulu. Ini anak saya mau masuk sekolah, mau ini, mau kuliah, biayanya segini. Semua tuh, hidup itu harus penuh perhitungan supaya jangan salah dalam bertindak. Ya. Saya melihat di sini ya, yang akan terungkap adalah kamu akan dibantu oleh seorang teman. Ya, mungkin seorang teman ya, mungkin selama ini kamu cari gitu untuk bekerja sama dalam satu usaha ya, itu kamu akan dapatin ya. Orang ini akan membantu kamu untuk memajukan usaha kamu. Kalau kamu bekerja di satu instansi atau di wira swasta ya, maka kamu akan bekerja sama dengan orang yang benar-benar tulus kepada kamu, sehingga tidak ada lagi yang namanya kecurangan gitu. Jadi kamu lolos semuanya, bahkan ini tuh akan berkepanjangan gitu ya, bisa dipercaya orang ini ya. Terus dalam hal keuangan mungkin kamu ya terhadap pasangan kamu mungkin kurang percaya ya. Kamu kurang yakin kalau dia tuh bisa kamu percayakan tentang soal keuangan kamu. Tapi ternyata dia ini adalah orang yang tulus ya, yang seperti ya, dia punya karakter yang seperti kamu, jujur, setia ya. Jadi orangnya konsisten, membantu sangat, bisa dipercaya. Jadi kamu jangan ragu ya. Jika apa yang saya bacakan tadi, pasangan kamu bersikap seperti ini, orang yang bisa dipercaya, ya udah, mungkin kamu bisa bekerja sama dengan dia. Jadi modal yang kamu dapatin ini, kamu nggak tahu arahkan kemana, coba dengarkan motivasi dia. Coba dengarkan, minta tolong, minta pendapat dia. Siapa tahu dia bisa mengarahkan kamu untuk mempergunakan itu dengan benar. Jika dia memang seperti yang saya bacakan tadi. Tapi kalau dia nggak seperti yang saya bacakan tadi, jangan kamu percayakan gitu aja. Apalagi kalau kalian cuma pacaran doang. Ini berlaku tidak terpaku pada gender, jadi ini bisa laki-laki bisa perempuan. Jadi coba nilai dulu pacar kamu ya. Atau kalau kalian sudah berumah tangga pun, lihat dulu pasangan kamu punya sikap seperti ini nggak, punya energi positif ya. Dia orang yang hemat, orang yang penuh perhitungan, dia orang yang bisa dipercaya. Nah oke, kamu boleh bekerja sama dengan dia, membangun satu usaha dengan modal yang kamu dapatin nanti ya. Lihat dulu gitu. Tapi yang akan terungkap adalah kamu akan mendapat rekan atau teman kerja yang baik ya, atau kamu akan mendapatkan kerjasama yang bisa diandalkan, bisa dipercaya ya, dan kamu akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang kamu harapkan selama ini ya. Jadi lakukan tingkatkan keimanan dan ketakwaan kamu, perbaiki segala celah-celah dalam diri kamu ya, sikap-sikap kamu, maka kamu akan mendapatkan sesuai yang akan terungkap dalam waktu dekat ini. Oke, semoga ini bermanfaat, semoga ini dapat memotivasi kamu ya, semoga bisa menginspirasi kamu juga dan bisa menggambarkan sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Nah, jika kalian ingin personal reading dibacakan secara pribadi antara saya dengan kalian sendiri ya silahkan kontak saya di nomor WhatsApp yang saya tampilkan di video ini, dan ya mungkin saya bisa membantu kalian. Jadi let your friends help you, itu berarti bisa jadi mungkin situasi kalian sedang mandek, kalian nggak tahu harus melakukan apa ya dalam hubungan, dalam karir, dan dalam keuangan ya. Mungkin saya bisa membantu kalian untuk membuka kerezekian kalian ya. Jika kalian terkena, misalnya kalian merasa dalam hidup kalian terkena kayak guna-guna gitu ya, pelet dan lain sebagainya, insya Allah saya bisa membantu.
tapi saya baca dulu gitu, apakah benar nggak ya, saya tarik energi kalian, saya baca dulu apakah benar kalian teracuni oleh ilmu magic sampai kalian sebucin itu, atau kalian semalas itu bekerja, atau kerezekian kalian kayak kurang lancar. Nah, saya baca dulu, kalau memang sesuai dengan yang saya bacakan, baru tuh saya bantu kalian. Insya Allah saya bisa membantu untuk membuka jalan kalian gitu ya. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Leo.